Di Indonesia, lebih dari 280 juta orang yang mengakses layanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap orang. Untuk itu, pemerintah harus memastikan layanan tersebut berkualitas dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat secara merata dan adil. Salah satu langkah penting adalah memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari transformasi sumber daya manusia di bidang kesehatan. Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI adalah lembaga non-struktural pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan dengan tugas utama meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga medis serta tenaga kesehatan. KKI juga berfungsi memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat terkait layanan kesehatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berpraktik wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR yang diterbitkan oleh KKI. Selain itu, KKI juga merumuskan kebijakan internal dan standarisasi pelaksanaan tugas KKI sekaligus melakukan pembinaan teknis keprofesian untuk memastikan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap terjaga. Dalam upaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat, KKI memiliki kewenangan untuk menerbitkan STR dan juga menonaktifkan atau mencabut STR tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ketentuan. Selain itu, dalam struktur KKI terdapat pimpinan KKI dan konsil masing-masing tenaga medis dan tenaga kesehatan. Untuk menjaga kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, KKI didukung oleh kolegium yang merupakan kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan dan merupakan alat kelengkapan konsil. Kolegium memiliki peran menyusun standar kompetensi dan kurikulum pelatihan, serta memberikan sertifikat kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, Kolegium Kesehatan Indonesia adalah kumpulan dari kolegium-kolegium yang sebelumnya ada di Indonesia. Jadi sebelumnya itu ada kolegium kedokteran, kolegium keperawatan, kolegium kebidanan, dan sebagainya. Sekarang diringkas menjadi satu, Kolegium Kesehatan Indonesia. Karena kolegium itu tujuannya adalah untuk menjaga ilmu, meningkatkan ilmu, memperdalam ilmu, mengembangkan ilmu baru, sehingga harapannya adalah bahwa SDM kesehatan akan meningkat masalah kognitif, afektif, dan psikomotornya. Kesehatan merupakan hak masyarakat, hak asasi, dan pemerintah berkewajiban untuk merealisasikannya. Sehingga pelayanan kesehatan akan menjadi lebih terjangkau, equal, kemudian semakin berkualitas. Membangun Kolegium Kesehatan Indonesia artinya adalah membangun peradaban. Selain itu, KKI juga didukung oleh Majelis Disiplin Profesi atau MDP yang bertugas menegakkan disiplin dalam profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. MDP melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap setiap aduan pelanggaran disiplin, menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, serta memberikan rekomendasi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, itu dapat dilakukan penegakan disiplin. Oleh siapa penegakan disiplin itu adalah oleh Majelis Disiplin Profesi. Majelis Disiplin Profesi ini memiliki tugas untuk melakukan penegakan disiplin bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sementara fungsinya itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi terkait dengan penanganan pengaduan, dan yang kedua adalah fungsi terhadap pemberian rekomendasi dari penyidik maupun dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi dilakukan oleh Kesekretariatan.
Dukungan ini memperkuat KKI, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi sebagai lembaga yang adaptif dan responsif terhadap dinamika dunia kesehatan. Dengan adanya KKI, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, diharapkan kualitas dan kompetensi tenaga medis serta tenaga kesehatan dapat terjaga dengan baik. Ini akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, menjadikannya lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Kolaborasi dan sinergi antar semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang semakin baik. Semoga melalui upaya ini, setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan merata.